RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sembilan 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Kembali bersama dengan Stefani di Alor pagi ini. Pagi ini kita akan berbincang terkait Kejaksaan Negeri Alor dalam penegakan hukum kasus kekerasan perempuan dan anak. Sudah hadir di studio RRI Stasiun Produksi Alor, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum, Bapak Oktavian Haji Kusuma, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Aan ya panggilannya ya, Pak Aan ya. Jadi sebelum ke RRI ini boleh tahu Ya. aktivitasnya apa saja nih, Pak? Saya sendiri sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dapat amanah di Kejaksaan Negeri Alor. Di situ kami punya tugas sebagai pengendali perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Alor. Jadi terkait tindak pidana termasuk dalam bidang penuntutan seperti itu. Gitu. Berarti pagi ini masih ada giat ya, tapi mau untuk Betul. menyempatkan diri di Siap. RRI. Terima kasih sekali lagi. Nah, Pak Aan, seperti yang sudah kita informasikan kepada pendengar bahwa kita akan berbincang terkait bagaimana nih Kejari Alor dalam penegakan hukum kasus kekerasan perempuan dan anak. Dari Pak Aan sendiri selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kasipidum, bagaimana sih pandangan melihat tren kasus terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor ini? Jadi saya baru 3 bulan lah di tugas di Kabupaten Alor ini sendiri. Terus kemarin beberapa kali saya melihat data perkara sebelum tahun sebelumnya dan tahun ini di Kabupaten Alor, termasuk untuk perkara-perkara yang terkait dengan anak dan perempuan itu cukup banyak ya. Kalau saya bilang tinggi karena datanya belum, saya juga belum terlalu valid datanya, tapi termasuk tinggi lah termasuk banyak di Alor juga seperti itu. Terus untuk kami sendiri kan sebagai jaksa di sini di bidang tindak pidana umum kami lebih ke penuntutan. Jadi untuk penyidikan sendiri dari penyidik terutama Polri ya, dari Polres kami mendapatkan berkas segala macam, kami teliti untuk selanjutnya kami bawa ke persidangan seperti itu. Baik, Pak An. Ini kalau dari pandangan Pak An sendiri ya, bahwa memang di Kabupaten Alor ini sedang tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data juga yang kita ikuti dari Kepolisian Resor Alor bahwa sampai 16 Juli kemarin itu sudah ada 32 lebih laporan itu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sempat juga beberapa hari ikut kegiatan sosialisasi dari DP3 sudah ada sekitar 80. Ini kan sudah termasuk kategori yang kita bilang darurat nih terhadap perempuan dan anak. Dari Kejari sendiri bagaimana sih perlindungan, memastikan perlindungan terhadap korban kekerasan nih? Baik, begini Mbak, jadi kami dari Kejaksaan sendiri, terutama dari Kejaksaan Agung sudah juga mengeluarkan pedoman bagi kami para jaksa untuk menangani perkara terkait anak dan perempuan. Jadi ada pedoman 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Jadi di situ juga telah diatur bagaimana
hak dan kewajiban kita untuk melakukan dalam menangani perkara tindak pidana umum terkait dengan anak dan perempuan, baik itu anak yang berhadapan hukum, kami sebutnya sesuai di Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak itu anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak saksi, anak sebagai korban maupun anak yang sebagai pelaku seperti itu. Terus kemudian untuk perempuan sendiri, baik perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi maupun perempuan sebagai pelaku. Perempuan sebagai Ya, pelaku juga ya. ya Pak Aan ya. Jadi tetap kami apa? eh, tetap kami himpun untuk hak-hak orang, karena kan tujuan dari hukum itu sendiri kan termasuk salah satunya keadilan kan, seperti itu. Jadi tetap kami himpun juga untuk hak-hak mereka, walaupun di sini sebagai pelaku juga seperti itu. Tapi terutama konsen kami juga kepada korban, karena Iya. jangan sampai nanti ketika penanganan perkara tindak pidana korban ini menjadi korban dua kali kan, seperti itu ya. Sudah Betul sekali ya. ya, betul sekali. Maksudnya dalam proses ini kan kadang kita harus memperhatikan keadaan korban itu sendiri toh. Iya. Jadi pasca kejadian terus ketika penanganan perkara itu kita lebih ke, jadi harus melihat perkara ini secara luas gitu kan. Mungkin dari lingkungan korban sendiri atau tekanannya seperti apa kan kita harus tahu juga seperti itu. Gitu. Baik. Ya. Di luar sebagai Ya. Kasipidum, sebagai Ya. Kepala Seksi Tindak Pidana Ya. Umum nih, sejauh ini kan pasti ada laporan Ya. yang masuk, ada yang sedang berjalan saat Ya. ini persidangan. Dari Pak An sendiri melihat ini sebenarnya kenapa sih, faktornya apa sih sampai bisa marak nih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Jadi beberapa yang dari persidangan ya, dari fakta-fakta di persidangan kebanyakan ada faktor terutama minuman keras itu. Jadi kadang ada yang ya mungkin sudah dalam pengaruh alkohol seperti itu, sudah tidak ini lagi. Jadi dia melakukan kekerasan dan melakukan eh, perbuatan yang melanggar hukum seperti itu karena pengaruh alkohol. Tapi sebenarnya terkait dengan tindak pidana ini, kami juga berpesan kepada masyarakat untuk jangan takut melapor seperti itu ketika telah terjadi, karena ada beberapa perkara yang untuk pelakunya sendiri masih orang-orang terdekat dari korban ini sendiri kan. Jadi ketakutannya mereka yang masih dalam satu lingkungan itu pasti sangat besar, tekanannya juga sangat besar. Jadi kami juga menggandeng untuk korban perempuan dan anak ini, kami juga menggandeng dari pekerja sosial, dari dinas sosial juga seperti itu, dan kami beberapa kali juga sempat audiensi juga dengan LSM perempuan untuk pendampingan korban itu sendiri. Jalur ini kan Ya, ada super, ada ya, juga dari DP3A. ya, Nah, itu kolaborasi yang dibangun sejauh ini baik-baik ya, Pak Aan ya. ya. Selama ini kami saling mendukung lah seperti itu, Mbak. Karena untuk termasuk perkara-perkara yang terkait dengan anak dan perempuan ini termasuk yang membutuhkan pendekatan yang lebih lah seperti itu. Jadi kami juga menggandeng dari dinas-dinas terkait dengan LSM yang tadi disebutkan Mbak juga seperti itu. Karena balik lagi tadi, jangan sampai nanti korban itu, terutama korban ya, itu menjadi korban dua kali. Jadi sebelum dia sudah menjadi korban tindak pidana, namun ketika proses
eh, proses penanganan perkara dia kembali lagi mengalami trauma kah atau apa seperti itu. Jadi kami menggandeng yang konsen terhadap perempuan seperti itu. Baik pendengar, Ya, masih dengan Stefani dan juga Bapak Oktavian Haji Kusuma SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum Kejaksaan Negeri Alor. Kita masih berbincang terkait Kejari Alor dalam penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Nah, bagi pendengar yang ingin bertanya, menyampaikan saran dan pendapat, bisa langsung di WhatsApp 081338027972 atau di live Facebook RRI Stasiun Produksi Alor. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar, masih dengan Stefani di Alor pagi ini. Kita masih berbincang bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum Bapak Oktavian Haji Kusuma Sarjana Hukum. Tadi sudah banyak yang disampaikan terkait bahwa bagaimana sih gambaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor dan sinergitas yang dibangun oleh Kejaksaan untuk perlindungan hukum yang layak. Nah, Pak Aan, kita masih terkait dengan topik kita nih Pak Aan. Bagaimana, apa mungkin dalam sama seperti yang Pak Aan sampaikan nih bahwa masyarakat itu masih takut melapor. Itu termasuk satu tantangan juga ya Pak Aan ya. Apakah ada tantangan lain yang saat ini mungkin dinilai wah ini nih yang benar-benar menghambat nih seperti itu. eh, apa, termasuk pendamping-pendamping dari apa ya, dari korban sendiri itu su- memang sudah ada dari dari dinas terkait tadi DP3A, dinas sosial dan LSM sudah ada. Namun untuk tenaga profesional seperti eh, dokter, kalau dokter mungkin bisa dari rumah sakit ya. Kalau dari tenaga profesional lain ini seperti psikolog. Jadi kami terkadang untuk memeriksakan psikologisnya dari misal korban sendiri itu harus ke Kupang seperti itu karena di sini belum belum ada sejauh ini. Jadi itu tantangannya. Tapi itu juga tidak jadi hambatan kami untuk melakukan penanganan perkara dan menyelesaikan perkara tersebut karena ketika kita melakukan penanganan perkara tindak pidana ini dan sampai dengan selesai itu juga bentuk keadilan bagi korban ya. Seperti itu. Jadi hadirnya negara lah di situ termasuk itu. Kemudian dengan kami mendorong dinas-dinas terkait dan eh, apa masyarakat terutama untuk lebih aware, lebih terkait Terbuka. terkait dengan tindak pidana yang korbannya perempuan dan anak itu karena itu juga termasuk tang tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai penegak hukum tapi juga termasuk juga tanggung jawab dari masyarakat karena tetap kami butuh dukungan dari masyarakat dan untuk di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri itu juga sudah eh, dicantumkan juga di situ kewajiban kita untuk melindungi anak-anak seperti itu.
Lepas di menit Ya, ke-38 ini Pak An sudah ada 2 WhatsApp ya, terkait dengan topik kita pagi ya, ini. Yang pertama, selamat pagi dengan Dian. ya. Ini bagaimana kalau misalkan penanganannya secara adat atau secara damai? Bagaimana sih yang harus dilakukan? Mungkin seperti itu. Jadi untuk adat sendiri itu kan belum diakomodir, tapi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru kita nanti untuk hukum adat itu sudah dapat diakomodir. Namun untuk kejahatan-kejahatan yang seperti tindak pidana kekerasan seksual, terus tindak pidana yang berkaitan dengan anak itu tetap harus ada proses hukum yang karena dasar kita jadi ada masing-masing undang-undang di situ yang untuk terkait itu. Jadi terkadang di masyarakat kita menganggap sebuah perkara bisalah nanti didamaikan, bisa nanti diselesaikan. Hmm. Terkadang itu yang jadi kami 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 sebenarnya juga mendukung itu, tapi balik lagi terkadang tujuan pemidanaan yang sebagai efek jerah Iya, itu tidak 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 ada ya damainya ya ya Pak. walaupun demikian kami juga sekarang eh, menekankan lebih ke restoratif justice dan jangan disalahartikan juga restoratif justice ini Iya, hanya damai-damai saja, iya, tapi termasuk dengan pemulihan korban itu juga termasuk ke restoratif. restoratif justice. Jadi tidak berfokus untuk menghukum ke pelakunya saja, tapi korban juga kita dorong Iya. untuk pemulihannya seperti Baik, itu. Pan. Terkait Ya, dengan restoratif justice ya, ini kita pernah mendengar ada satu ya, uh, forum, ada tokoh ya, perempuan yang menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan ya. adanya restoratif justice. Betul. Mungkin bisa edukasi restoratif justice yang dimaksud seperti tadi Ya, maksud Pan itu apa? Apakah memang berdamai? Karena ada yang bilang di sini kan ada yang bilang ya, duduk kasih kumpul kasih damai anak itu pulang kembali ke rumah ya. di mana tempat ia mengalami kekerasan seperti itu. Jadi untuk kejaksaan sendiri sudah menerbitkan Perja nomor 15 tahun 2020 terkait dengan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Nah, di situ sendiri kalau dari teorinya untuk restoratif justice ini sebenarnya kan mengembalikan ke keadaan semula di situ. Jadi tidak mengembalikan keadaan semula ini tidak hanya ke pelaku yang dapat kembali lagi ke masyarakat seperti itu, tapi juga hak-hak korban ini juga kita akomodir seperti itu. Dan restoratif justice ini sebenarnya eh, pendekatan keilmuan ya, Iya. tapi tidak melulu dengan perdamaian. Seperti yang saya bilang tadi, untuk terkait dengan hak-hak korban ketika kita melakukan persidangan seperti ada di situ namanya restitusi kan dari pelaku terus kembali lagi ke apa penanganan korban pasca terjadinya tindak pidana seperti itu juga termasuk restoratif justice. Namun ada pergeseran di sini sekarang di masyarakat bahwa restoratif justice itu dianggapnya cuma damai-damai seperti itu Hmm. aja. Sedangkan kalau di kami sendiri di kejaksaan ini ada syarat untuk pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu dari mulai eh, tindak pidana yang hukumannya di bawah 5 tahun, terus kerugiannya di bawah 2,5 juta, dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, bukan residivis Oh seperti itu iya. ya. Selain itu, kami juga melihat dari tingkat ketercelaan perbuatan dari tersangka itu Hmm. sendiri. Dan sejauh mana sih pemulihan keadaan semula itu sejauh mana di situ. Jangan sampai nanti
eh, ini kan misalkan berkaitan dengan anak Mm-mm. seperti itu, terus tindak pidananya kekerasan seksual. Kita lakukan mediasi untuk berdamai kan nggak cocok juga seperti itu kan. Bentuk perbuatannya Ada tercelanya ya syarat-syaratnya ya Pak betul ya, untuk restoratif ya. justice sendiri Kalau kepada pelaku itu juga betul. ya. Kalau dilihat dari apa bentuk perbuatannya ini kan kita sebagai orang awam saja sudah tahu kalau perbuatan itu sangat tercela kan gitu Sangat sih. bejat. Ya, ya Ya, ya. gitu. Baik. Ada satu lagi Ya, pertanyaan tadi, ada ya. dua kan, ada satu dari Pak Asa, bagaimana kalau korbannya ini laki-laki, Pak? Jadi begini, Mbak, apa untuk kami di apa dalam sidang terutama Mm, itu kan sebelumnya kami juga berkomunikasi koordinasi dengan penyidik terkait tindak pidana ini. Jadi kalau korbannya memungkinkan juga mm. yang untuk korbannya laki-laki ini kan kan tidak tidak menutup kemungkinan juga kan Mbak ya. Berarti ada Kalau laki-laki kemungkinan ada ya, Pak, ya? kemungkinan juga, tapi kan kita juga lihat sejauh mana karena di proses pidana ini kita harus didukung dengan alat bukti. Hmm. Sejauh alat buktinya mendukung, bisa kita tindak lakukan kita sidangkan kan Hmm. perkara itu. Tapi memang untuk apa terutama yang tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seperti itu untuk korbannya itu tidak memandang Siapa? ya siapa Gendernya ya apa? seperti itu. Pak An, kalau boleh Ya, tahu sendiri saat ini di ya, Kejaksaan Negeri Alor mungkin ya. pernah berapa sih kasus yang sedang berjalan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Dan itu sampai mana sih? Terus yang paling pentingnya ini, kalau sampai menjadi pelaku, Ya, apa sih akibatnya secara hukum kita? jadi untuk data sendiri kami dari untuk anak sebagai korban itu ada 8 sementara ini ada 18 SPDP. SPDP ini berarti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Hmm. yang kami dapat dari kepolisian bahwa kepolisian sedang melakukan penyidikan ke arah terkait hal tersebut. Terus kemudian anak sebagai pelaku ada 13 SPDP dan untuk perempuan sendiri ada 5 SPDP. Itu ada sekitar 18 itu yang perkara masuk ya. Untuk yang perkara berjalan ada beberapa juga yang korbannya perempuan seperti itu. Terus untuk satu lagi tadi Hukumnya Mbak. apa sih? Oh, Ya, akibatnya ya, ya, akibat. iya. Jadi Mbak Stefani, untuk tujuan hukum ini kan sebenarnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian di situ. Jadi dari pembentukan undang-undang sendiri bagi pelaku ini seperti saya bilang tadi sebenarnya ke agar pelaku ini jera seperti itu. Kan bahkan ada di beberapa tempat untuk perkara-perkara terkait kekerasan terhadap anak maupun perempuan itu ada pidana-pidana tambahannya seperti Hmm. saya bilang tadi restitusi untuk Hmm. pembayaran ganti Denda kerugian. seperti Ya, berbeda dengan denda itu kalau restitusi dibebankan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian kepada korban. korban. Iya, jadi terus kemudian ada juga yang dulu viral ini, tapi juga diatur di undang-undang seperti kebiri Hmm. seperti itu. Terus ada pencabutan di beberapa tempat bahkan kami sudah melakukan dari bidang perdata tata usaha negara, kami melakukan pencabutan perwalian terhadap anak di situ. Karena pelaku sendiri adalah ya maaf orang tua kan Iya. seperti itu ya. Hmm. Jadi ada di situ karena telah terbukti melakukan tindak tindak pidana itu, jadi kami
upaya penegakan hukumnya dari bidang perdata tata usaha negara, kami juga lakukan pencabutan hak perwalian untuk orang tua tersebut pada anaknya. Itu. Baik, Ya, Pak Kepala Seksi Tindak Pidana ya, Umum Kasih Pidum ya, Kejaksaan Negeri Alor. Tidak terasa ya sudah ya. 30 menit. Oh Sebenarnya iya, masih panjang, masih masih banyak banyak ya yang Mbak. bisa diedukasikan kepada Betul. masyarakat bahwa penting sekali Ya, untuk melindungi kami, ya, maksudnya perempuan dan anak seperti itu. betul. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin di 10 menit terakhir apa sih yang ingin disampaikan Bapak Pak Aan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasih Pidum mewakili Kejaksaan Negeri Alor, terus ajakan bahwa kami nih welcome kalau mau lapor melalui kami juga Betul. boleh supaya Ya. masyarakat tahu alurnya seperti apa. Eh, di kami sendiri sebelumnya Kejaksaan Negeri Alor terutama ini kami mempunyai beberapa bidang. Jadi ada bidang tindak pidana khusus terkait tindak pidana korupsi di situ, terus kemudian ada bidang perdata tata usaha negara, kemudian ada bidang intelijen. Jadi kami berpesan juga kepada masyarakat bila menemukan ada kejadian-kejadian atau diduga tindak pidana seperti itu, segera hubungi pihak yang berwajib. Jangan takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Bila memang cukup alat buktinya, kami akan lakukan kami sidangkan perkara itu. Terus kemudian di sini ada banyak organisasi-organisasi perempuan kan seperti itu. Mungkin bisa nanti untuk didampingi karena kemarin kami juga udah beberapa kali audiensi dengan teman-teman dari organisasi perempuan ini, dan kami juga sampaikan untuk dapat mendampingi para pelapor-pelapor ini. Jadi, jangan takut untuk melaporkan kejadian-kejadian tersebut. Nanti kami pasti mendukung untuk penegakan hukum terkait dengan perempuan dan anak terutama. Gitu. Ada pesan untuk masyarakat, para korban dan juga para korban Ya, yang mungkin belum berani ya. untuk lapor. Jadi itu tadi Mbak, sekali lagi mungkin perlu untuk menghubungi bila Organisasi. organisasi-organisasi atau mungkin ada pekerja sosial dari dinas sosial seperti itu, nanti bisa didampingi, terus kemudian bisa langsung melaporkan ke unit perempuan dan anak di Polres seperti itu. Kemudian kalau kami biasa dipesan juga untuk seluruh masyarakat secara umum, kami ada dari misalnya untuk penyuluhan hukum atau penerangan hukum atau jaksa masuk sekolah ini ada semboyannya, kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman. Oke. Ya, semoga bermanfaat yang saya sampaikan tadi. Pasti bermanfaat, Bapak. Ya, baik. Demikian Alor pagi ini. Terima kasih kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Hukum Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Alor terkait dengan edukasinya, bagaimana penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti yang sudah disampaikan di statement terakhir bahwa kenali hukum, jauhi hukuman. Saya Stefani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kepada Pak Octavian dan juga teman-teman dari Kejari Alor. Selamat pagi dan sampai jumpa.